Halo, perkenalkan nama saya Jaslin Azhara Putralingga. Sekarang saya akan menjelaskan latar belakang dari aplikasi yang kami buat. Nah, saat ini ada banyak sekali masalah lingkungan yang disebabkan oleh sampah yang menumpuk dan tidak diolah lebih lanjut. Masalah lingkungan ini di kemudian hari dapat menyebabkan terjadinya berbagai bencana. Selain itu, walaupun sekarang sudah banyak TPA di mana-mana, tetapi pengolahan sampah masih seringkali salah sasaran. Yang dimaksud salah sasaran adalah sampah yang biasanya dibiarkan begitu saja ataupun hanya dikubur dan sampah-sampah yang langsung dibakar. Sementara, sampah-sampah di TPA dibiarkan menumpuk dan tidak diolah lebih lanjut. Kemudian, ada juga masalah akibat kurangnya sosialisasi masyarakat terkait bank sampah dan juga sistem ekonomi sirkular, di mana sistem ekonomi sirkular ini bertujuan agar produk setelah digunakan tidak langsung dibuang begitu saja, melainkan didaur ulang sehingga dapat digunakan kembali. Problematika sampah ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai lokasi daur ulang sampah di sekitar tempat tinggalnya, kurang juga pengetahuan mengenai manfaat daur ulang sampah, dan juga kurang pengetahuan mengenai cara daur ulang sampah yang baik dan benar. Selain itu, problematika paling mendasar adalah kurangnya motivasi masyarakat untuk mendaur ulang sampah, karena setelah memakai lalu dibuang itu rasanya lebih praktis dibandingkan harus mendaur ulang semua produk-produk yang telah selesai digunakan. Solusi yang kami tawarkan berupa aplikasi kami sendiri, yaitu Viridis, di mana aplikasi ini merupakan aplikasi yang akan membantu pengguna untuk mendaur ulang sampahnya, dimulai dari fitur scan, sehingga kita dapat mengetahui cara mendaur ulang setiap komponen dari produk-produk yang ingin kita daur ulang. Lalu ada juga fitur pick up, sehingga pengguna tidak perlu mengantar sendiri sampah yang ingin didaur ulang. Dan ada juga fitur self-delivery, di mana aplikasi kami nanti akan memberikan informasi mengenai lokasi daur ulang sampah terdekat di sekitar lokasi tempat tinggal pengguna, sehingga pengguna tinggal mengikuti arahan dari maps yang telah disediakan. Yang terakhir, kami juga memiliki fitur point dan rewards, sehingga pengguna akan semakin termotivasi untuk mendaur ulang sampahnya. Aplikasi Viridis ini tidak muncul begitu saja, melainkan kami mengambil referensi dari beberapa aplikasi serupa. Aplikasi yang pertama adalah aplikasi iRecycle. Aplikasi ini menyediakan informasi mengenai pengumpul barang bekas dan juga informasi mengenai lingkungan. Selain itu, jenis-jenis bahan dari produk juga dikelompokkan secara detail. Sayangnya, aplikasi ini tidak memiliki fitur pick up, sehingga akan kurang efektif dan kurang efisien bagi pengguna yang tidak memiliki waktu untuk mengantar sendiri sampah yang ingin didaur ulang. Perkenalkan, nama saya Alexander Olivio Cristo Sentono dengan NPM 2207119777. Aplikasi selanjutnya adalah aplikasi e-recycle. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang menerapkan proses penjemputan sampah terpilah dengan berbasis teknologi yang diimplementasikan ke dalam bentuk aplikasi digital menggunakan smartphone. Kemudian, proses dari aplikasi e-recycle ini adalah sampah terpilah dari user akan dijemput ke rumah. Kemudian, sampah ditimbang secara digital, akurat, dan real time. Kemudian, sampah terpilah tersebut akan digantikan berupa hadiah yang dapat didonasikan kepada lembaga swadaya masyarakat yang bekerja sama dengan developer dari aplikasi ini. Selanjutnya, keunggulan dari aplikasi ini adalah yang pertama, menerapkan sistem reward bagi user agar memotivasi untuk mendaur ulang sampah. Yang kedua, memiliki sistem penjemputan material dari user. Yang ketiga, memiliki fitur yang cukup lengkap seperti foto sampah, penambahan alamat, dan lain-lain. Kemudian, aplikasi ini memiliki kekurangan. Yang pertama, aplikasi ini tidak menjelaskan tempat daur ulang sampah secara pasti. Yang kedua, keterbatasan dalam pemilihan alamat dan map yang sulit digunakan. Aplikasi ini juga masih memiliki beberapa potensi yang bisa dikembangkan. Di antaranya yang pertama adalah bisa menyediakan tambahan informasi
mengenai lokasi daur ulang. Yang kedua, meningkatkan fitur alamat dan menambah opsi pengiriman. Sebagai contoh, user dapat mengirimkan material secara mandiri ke tempat daur ulang. Contoh aplikasi yang terakhir adalah aplikasi Scrap. Aplikasi ini berbeda dengan dua contoh aplikasi sebelumnya. Pada aplikasi Scrap ini, lebih berfokus pada daur ulang mandiri. Aplikasi Scrap ini membantu dengan menyediakan informasi tentang cara mendaur ulang sampah dari rumah, hanya dengan meng-scan barcode yang ada pada material sampah yang akan didaur ulang. Aplikasi Scrap ini juga masih memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya, yang pertama adalah hanya membantu mengelompokkan sampah, akan tetapi tidak membantu merealisasikannya dalam mendaur ulangnya. Yang kedua, tidak terintegrasi dengan tempat pengolahan daur ulang sampah dalam masyarakat. Selanjutnya, potensi yang bisa dikembangkan dari aplikasi Scrap ini adalah aplikasi Scrap bisa menambahkan informasi mengenai tempat pengolahan sampah untuk membantu pengguna yang tidak memiliki waktu akan tetapi ingin mendaur ulang sampah secara tepat. Setelah beberapa contoh aplikasi tadi, selanjutnya adalah fungsi dari aplikasi yang kami ciptakan. Kami menciptakan aplikasi bernama Viridis, sebuah aplikasi yang membantu dalam mendaur ulang sampah barang bekas dan memperoleh reward dari sampah rumah tangga pengguna. Aplikasi kami ini juga memiliki beberapa fungsi. Di antaranya, yang pertama adalah menghubungkan secara langsung pihak user dengan pihak recycler. Kedua, menyediakan reward bagi user. Ketiga, menyediakan informasi tentang bank sampah yang ada di sekitar user. Keempat, menyediakan informasi seputar daur ulang dan lingkungan. Selanjutnya adalah sumber data. Sumber data bank sampah yang ada berbeda-beda tergantung pada tiap daerahnya. Untuk bank sampah yang ada di daerah Yogyakarta, kami menggunakan sumbernya dari aplikasi My Google Maps Bank Sampah yang diciptakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Akan tetapi, informasi dari aplikasi Maps ini masih kurang lengkap, sehingga masih perlu dilakukan pendataan untuk dimasukkan ke dalam database aplikasi ini agar selalu update. Sumber data selanjutnya adalah Object Detection menggunakan AI atau kecerdasan buatan. Aplikasi ini menggunakan Object Detection AI dalam melakukan identifikasi material yang akan dilakukan oleh user. Penggunaan AI ini dalam mengidentifikasi material akan lebih efisien daripada user menginput atau melakukannya secara manual. Sebagai contohnya adalah Viso AI yang bisa digunakan. Perkenalkan, nama saya Christopher. Di sini saya akan menjelaskan beberapa flowchart yang sudah kelompok kami buat. Yang pertama ada flowchart scan. Di flowchart scan ini pertama kita akan disuruh untuk men-scan produk atau barcode terlebih dahulu. Setelahnya AI akan melakukan pengenalan komponen dan kita akan diberitahu apakah komponen kita terdaftar atau tidak. Jika belum terdaftar, maka kita akan menginput spesifikasi komponen kita sendiri, dan jika sudah terdaftar maka kita akan ditampilkan spesifikasi dan instruksi untuk merecycle barang tersebut. Setelahnya kita akan disuruh memilih pick up, deliver, atau sudah selesai. Di flowchart yang kedua ada pick up. Yang pertama kita akan disuruh menentukan pemilihan lokasi kita. Kita akan meregistrasi alamat kita sendiri atau menggunakan pinpoint lokasi kita di Google Maps. Setelahnya AI akan melakukan pengecekan lokasi. Jika belum terdaftar, maka kita memasukkan informasi alamat kita sendiri. Jika sudah terdaftar, kita akan dipilihkan waktu untuk kita pick up barang tersebut, dan jika sudah sesuai, maka barang kita akan di pick up. Di flowchart yang ketiga ada deliver. Pertama kita disuruh menentukan pemilihan lokasi kita. Kita akan meregistrasi alamat kita atau menentukan pinpoint alamat kita lewat Google Maps. Setelahnya AI akan melakukan pengecekan lokasi.
Jika lokasi kita belum terdaftar, maka kita akan melakukan input lokasi kita sendiri. Dan jika sudah terdaftar, maka AI akan menampilkan lokasi daur ulang di sekitar tempat tinggal kita. Di flowchart yang keempat ada news. Di sini ada beberapa menu, yaitu sejarah, manfaat, lokasi, cara, dan yang terakhir news, yaitu berita atau informasi. Setelahnya akan ditampilkan beberapa informasi atau berita dan akan diberi pertanyaan oleh AI apakah Anda puas dengan informasi yang kami berikan. Jika belum, kami akan memberikan user feedback dan AI kami akan mengecek kebenaran informasi tersebut. Tapi jika sudah puas dengan informasi yang sudah kami berikan, maka selesai. Di flowchart yang terakhir ini atau yang kelima ada point dan reward. Yang pertama ada submit dari user. Setelahnya akan dikonversikan ke poin, terus menampilkan jumlah poin. Dan jika kita tidak ingin menukar poin, maka selesai, hanya sebatas menampilkan jumlah poin saja. Tapi jika kita ingin menukar poin, maka kita akan ditampilkan beberapa pilihan reward untuk menukar koin tersebut. Setelahnya kita akan diverifikasi pilihan reward dan akan ditampilkan sisa poin kita selesai menukar reward tersebut. Halo semuanya, nama saya Pasraka dan saya akan menjelaskan tampilan dari aplikasi kami yang bernama Viridis. Selamat datang di laman beranda aplikasi Viridis. Di bagian paling bawah terdapat menu. Ada 5 menu, yaitu menu beranda, poin, keranjang, profil, dan scan barcode. Laman beranda berisi opsi antar mandiri, layanan pick up, ongoing order, dan berita-berita terkait lingkungan. Di sebelah kanan menu beranda terdapat fitur poin. Di sini poin yang dikumpulkan dari mendaur ulang barang bekas bisa ditukar dengan pulsa, paket data, voucher belanja, dan masih banyak lagi. Berikutnya ada menu keranjang yang akan saya jelaskan bersama dengan fitur scan barcode. Yang terakhir ada menu profil, berisi pengaturan akun dan aplikasi yang bisa di-custom. Kelola akun berfungsi untuk mengatur akun, pilihan bahasa untuk mengganti bahasa dalam aplikasi, dan beberapa opsi pengaturan lainnya. Fitur scan barcode dan produk menjadi fitur andalan kami, di mana material barang bekas diseleksi dengan cara scan barcode atau image identifier berbasis AI. Setelah produk atau barcode di-scan, ditampilkan jenis barang bekas dan panduan sebelum diantarkan ke bank sampah. Jika barang tersebut tidak atau salah terdeteksi, user dapat menginput sendiri material barang bekasnya. User kemudian menambahkan jumlah item ke dalam keranjang. Jika item yang sudah ditambahkan ke keranjang ingin dihapus, bisa langsung klik hapus dari keranjang. Apa yang menjadikan Viridis istimewa? Nah, di dalam Viridis terdapat 2 layanan dalam aplikasinya, yaitu antar mandiri dan layanan pickup. Di layanan antar mandiri, user diarahkan untuk memasukkan lokasi yang dituju, dan aplikasi akan menunjukkan lokasi recycle yang relevan di sekitar lokasi yang ditujukan oleh user. Sementara untuk layanan pickup, setelah memasukkan alamat, user akan memilih waktu penjemputan. Nantinya notifikasi ongoing order akan berubah dan penjemputan dapat dilacak oleh user. Mungkin sulit bagi kalian membayangkan bagaimana sebenarnya aplikasi kami ini bekerja. Oleh karena itu, kami memberikan video mockup yang menjelaskan alur dari aplikasi Viridis kami.